Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Eka. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Seperti biasa, sebelum Bu Eka mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta Ketua Kelas Beauty untuk memimpin doa. Silakan Beauty. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, hari ini hadir semua ya. Bu Eka lihat jumlahnya sudah pas. Pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hadir semua, tapi tetap Bu Eka meminta kalian untuk mengisi presensi seperti biasanya. Ini sebagai bukti otentik ya, kalian mengikuti pembelajaran Bu Eka. Ini sudah Bu Eka bagikan ya di Office 365 tim sekalian. Di WA grup juga sudah diisi? Sudah Bu. Ya. Nah, sebelum Bu Eka mulai pembelajaran hari ini seperti biasanya, silakan disiapkan alat tulisnya. Sudah belum? Poin-poinnya, pensil, buku. Silakan dicatat poin-poin penting yang Bu Eka jelaskan dalam pembelajaran Bu Eka. Kemudian jangan lupa juga dikerjakan ya nanti tugas-tugas yang Bu Eka berikan selama pembelajaran. Yang kedua, silakan disiapkan hatinya. Kemudian fokus ya. Hari ini primadonanya Bu Eka. Silakan beberapa menit ke depan ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Silakan disimak. Pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar apa? Ya, Bu. Apa kemarin? Menyimpulkan isi surat, ya kan? Surat apa kemarin yang disimpulkan? Surat apa saja? Pribadi dan surat Dinas. Surat dinas. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu Eka yang mau tanya kalau nggak ada yang tanya ya. Pertemuan sebelumnya kan sudah belajar berkaitan dengan menyimpulkan isi surat pribadi dan juga surat dinas. Hari ini kita masih belajar tentang surat. Kalian kan suka ya biasanya dengan surat menyurat ya. Hari ini kita belajar meskipun materinya surat ya, hari ini kita menelaah unsur-unsur dan juga kebahasaan surat, baik surat pribadi maupun surat dinas. Ada yang pernah menulis surat? Enggak pernah, Bu. Enggak pernah. Pernah, Bu. Yang mana itu yang pernah? Beauty pernah? Pernah, Bu. Pernah menulis surat apa? Surat pribadi, Bu, yaitu surat pribadi. teman saya. Buat teman kamu. Bagus. Ya, Bu. Yang lainnya masa cuma Beauty yang sudah pernah menulis surat? Yang lainnya enggak pernah kah? Tidak, Bu. Sekarang kan sudah ada HP, Bu, jadi lebih mudah. Oh iya. Generasi milenial ya. Kembali ke topik kita hari ini atau pembahasan kita hari ini, yaitu menelaah unsur-unsur dan kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Ada yang mengatakan sudah nggak musim Bu menulis surat, nggak penting Bu. Nah, mereka punya sebuah video. Nah, perhatikan video ini ya. Ini linknya, ini adalah video YouTube ya. Mereka sudah membagikan linknya di Office 365 tim sekalian, sudah ada. Mereka ulang kembali ya. Ini cuplikan film yang ada kaitannya dengan pemateri kita hari ini. Coba disimak. Baik. Anakku sayang, maafkan ibu telah membuatmu marah. Ibu telah mempermalukanmu di depan teman-teman. Maafkan ibu selama ini selalu menyuruhmu sampai kau merasa dirimu seperti pembantu. Nah, dari video itu bagaimana menurut kalian? Bagaimana perasaan kalian? Itu kan surat dari ibu ya, untuk anaknya ya. Nah, tidak membahas tentang filmnya, tidak membahas tentang alur ceritanya, tapi kira-kira ini kan membahas sosok ibu yang memberikan surat. Jadi kira-kira surat itu memiliki fungsi nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya, ternyata surat bisa mewakili perasaan seseorang. Nah, bagus. Ya, meskipun kita memang sekarang ini generasi milenial ya, intinya generasi yang harus mengikuti perkembangan zaman, ya kan, mengikuti perkembangan zaman IT dan lain sebagainya. Tapi tetap ya, surat menyurat itu
tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Surat salah satunya seperti yang dikatakan Nauralia tadi benar, bisa mengungkapkan segala sesuatu perasaan yang mungkin tidak bisa diungkapkan melalui lisan. Kemudian dalam instansi itu masih penting menggunakan surat menyurat, surat pengantar, ya kan? Kalau tidak bisa membuat, bagaimana? Kesulitan. Oleh karena itu penting untuk belajar surat menyurat. Itu tadi manfaat dari pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran kita itu ada manfaatnya. Jadi ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran ada ya, itu tujuan kita. Semoga bisa tercapai dan harus tercapai memang ya. Itu PR kita. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Kita langsung masuk ke materi. Pembelajaran hari ini Ibu mulai dengan contoh surat ya. Yang ini contoh yang pertama, ini contoh kedua. Silakan dianalisis, silakan ditelaah, silakan diidentifikasi. Kira-kira dua surat ini itu memiliki jenis yang sama atau jenis yang berbeda. Kalau contoh yang pertama masuk jenis surat apa? Surat pribadi. Surat pribadi dan surat dinas, Bu. Surat pribadi dan surat dinas. Yang mana yang pribadi? Contoh satu apa contoh dua? Contoh satu. Contoh satu. Oke, baik. Kemudian kalau yang contoh dua masuk jenis surat? Dinas. Dinas. Dinas, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nggak? Ada. Apakah tidak ada yang ditanyakan? Bu Eka lanjut ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Bu Eka sudah membagi kelompok ya. Bu Eka sudah membagi kelompok. Dan ini sudah Ibu bagikan di Office 365. Tim sekalian di WA juga sudah. Nah, dari dua surat yang sudah Bu Eka sajikan, ini, kira-kira unsur-unsurnya, kalau yang tadi kan dikatakan kalau yang contoh satu itu kan surat pribadi ya, surat pribadi itu unsurnya apa saja kira-kira menurut kalian? Ada apa saja sih di surat pribadi? Ada apa? Ada tanggal, penulisan surat, boleh. Apalagi? Tujuan surat, boleh. Apalagi? Salam, benar. Paragraf pembuka. Paragraf, sebelum penutup, pembuka. Terus? Tanda tangan, nama terang. Salam penutup. Bagus Tangan ya. dan nama terang. Nah, itu kalau surat pribadi. Kalau surat dinas, nah seperti ini, unsur-unsurnya apa saja kira-kira? Menurut sepemahaman kalian? Kalau surat dinas ada nama sekolah atau lembaga. Oh, ada nama sekolah, SMP 3. Boleh. Terus? Apalagi nama lembaga ya, itu namanya. Bagus. Nomor surat dan lampiran. Nomor lampiran, ya kan? Tadi kan tidak ada ya berarti ya. Sekarang ada muncul. Ini menurut identifikasi kalian. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Ada salam, Bu, di awal dan di akhir. Ada paragraf pembuka, Ada isi, salam. penutup, dan terakhir nama yang menulis beserta tanda tangan. Bagus sekali. Nah, biar nggak cuma satu sumber saja, silakan dibuka buku paketnya yang berkaitan dengan kebahasaan dan juga unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Boleh mencari informasi sebanyak-banyaknya dari internet, boleh, silahkan. Dari yang sudah kalian identifikasi tadi, ada tidak sesuatu yang membuat kalian mengganjal di perasaan kalian? Ada tidak yang ingin bertanya ketika kalian sudah membaca buku? Sudah dibaca belum buku paketnya? Sudah cari di internet belum? Sudah, Bu. Sudah, Beauty, sudah. Yang lainnya bagaimana? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, bagus sekali. Untuk surat yang diberikan Bu Eka dengan yang di buku paket sama Berbeda, tidak? Bu. Berbeda. Kenapa tidak ditanyakan? Kenapa Bu Eka contohnya seperti itu, di buku paket seperti ini ya? Di sini ada banyak bentuk surat. Di Indonesia lazimnya itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, ini bentuk lurus penuh. Nah, kemudian yang kedua ada lurus. Ini bagian yang ketiga yaitu lurus. Ada lagi bentuk yang lain seperti ini. Jadi kan begini ya, setengah lurus. Nah, berubah lagi. Ini adalah bentuk surat
Indonesia versi lama ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu, surat pribadi kan bersifat individu, berarti boleh Betul. menggunakan bahasa tidak baku ya, Bu? Berhubung kita dalam ranah pembelajaran bahasa Indonesia, jadi bahasanya santai boleh, tapi tetap menggunakan kaidah sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, Bu Eka kan sudah memberikan LKPD ya. Sudah dikerjakan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang akan mempresentasikan. Ayo, kelompok 1. Siapa yang mewakili? Kelompok 2 siapa yang mewakili? Kelompok 1 saya, Bu. Kelompok 1 Putri Istiqomah. Sudah belum Putri Istiqomah? Sudah berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah. Ayo, kira-kira. Kelompok yang lain sudah? Kelompok 2, kelompok 3? Sudah. Sudah. Nah, ayo kita langsung saja. Temukan unsur-unsur surat pribadi dan juga surat dinas. Poin yang pertama, kepala surat. Kira-kira di surat pribadi ada apa tidak? Surat pribadi tidak ada, Bu. Surat dinas ada. Kemudian kota penulisan surat pribadi ada apa tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Surat Pribadi dinas tidak ada. Tidak ada. Yang lainnya Sepakat setuju dengan jawaban ini? Sepakat, Ya, Bu. ya. Sepakat. Tidak ada huru-hara di antara kita ya. Semuanya sepakat satu suara. Lanjut ke poin kedua. Identifikasi kaidah kebahasaan. Sepakat ya, tapi ya dengan ini ya. Tidak ada masalah ya. Kemudian yang terakhir, identifikasi kesalahan. Ada kesalahan bahasa apa saja sih di situ? Yuk kita lihat. Nah, soalnya kan seperti ini. Di surat pribadi ada nggak kesalahannya? Ada, Bu. Mana Beauty? Nanda, Bu. Ananda harusnya awal huruf dengan huruf kapital, Bu. Bu. Nah, kalau surat dinas Bandung. ada kesalahan di manakah? Biasanya kalau surat dinas ini bukan kesalahan yang fatal. Di mana kira-kira? Misal Surabaya 10 Juni 2021. Ah, Surabaya kenapa? Surabayanya. Betul. Sepakat dengan jawaban ini? Sepakat, Bu. Sepakat ya. Bagus sekali. Kalau masih salah silakan diperbaiki berdasarkan hasil diskusi kita. Bu Eka beri waktu 5 menit lah ya. Kalau sudah langsung dikirim ya, dikumpulkan lewat link yang sudah Bu Eka berikan di Office 365. Silakan dikirim ya di sini nanti dikirim. Ini yang sudah diperbaiki kan yang dikirim? Ya, Bu. Iya, Bu, sudah. Bentar, iya bagus sudah masuk ya. Bagus sekali. Dan nilainya juga sudah terekam Bu Eka ya. Baik, pembelajaran kita selesai. Masih ingat apa yang kita bahas dari awal sampai akhir? Masih, Bu. Apa saja kira-kira yang kita bahas? 1. Surat dinas, ada apa kok? Terus? Kepala surat atau kop, tanggal Ah. surat, nomor surat, Lampiran dan hal. Lampiran. selanjutnya ada orang atau instansi yang dituju. Bagus sekali. Berarti kalian fokus dari awal sampai akhir. Itu kalau surat dinas. Kalau surat pribadi apa saja? Tidak ada kop, langsung tempat Oh iya, nggak ada kopnya ya, karena kan individu. Betul, nggak ada kop. identitas orang yang dituju. Salam Siapa yang pembuka, dituju? Salam paragraf pembuka. Salam pembuka. Paragraf isi. paragraf penutup, Paragraf penutup. Salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Bagus sekali. Kalau bahasanya bagaimana? Surat pribadi. Bahasanya santai, ya. Bahasa sehari-hari ya. Kalau surat dinas bahasa formal. Bu Eka memberikan tugas, silakan dikerjakan ya. Oleh-oleh dari Bu Eka. Pertemuan selanjutnya masih membahas surat menyurat, tapi menulis surat. Tadi sudah diawali dengan doa, kita akhiri dengan kembali ke Beauty sebagai ketua kelas dan tolong dipimpin doanya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran Bu Eka dengan baik. Bu Eka akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.